Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dengan NIM 55522400104. Saya berasal dari kelas praktikum Sistem Informasi Excel Access. Di kelas praktikum ini, saya masuk ke dalam kelas 3E. Oke, di video ini saya akan menjelaskan atau melakukan tutorial terkait Excel. Nah, terutamanya bagian rumus-rumus yang perlu teman-teman atau yang sedang menonton ini dibutuhkan untuk tahu terkait Excel. Oke, di sini ada sebuah kasus di mana ini adalah laporan keuangan Arifin, Hotel Tentrem, Semarang, Jalan Gajah Mada nomor 123, Pekunden. Ini kasusnya hanya karangan saja, jadi kita akan mencoba dari kasus ini menggunakan rumus-rumus yang agar lebih efisien dalam mengerjakan sebuah bisnis. Nah, di sini ada beberapa yang kosong nih. Ada kelas kamar, ada tarif atau tarif per harinya, terus ada lama menginapnya berapa hari, ada tagihannya berapa, terus pajak yang dikenakannya, terus ada potongan, dan juga ada total bayarnya. Nah, di sini kita akan mengisi dulu untuk kolom kelas kamar. Untuk pertama kali kita mengklik yang namanya sama dengan. Setiap rumus pasti menggunakan sama dengan di Excel. Nah, kita klik di bagian kolom C baris ketujuh. Nah, di sini kita klik sama dengan. Nah, karena kita mau mencari kelas kamar, di sini ada tabel bantu. Nah, di sini tabel bantunya ada kode kamar, kelas kamar, sama tarif. Nah, kita menggunakan rumus karena ini bentuknya vertikal, jadi kita gunakan rumusnya VLOOKUP. Kita tulis VLOOKUP. Nah, ini ada VLOOKUP. Nah, kita ambil dulu nilai di awal ini. Ambil yang bagian ini. Nah, kita karena ini adalah yang baris ke-1, yang pertama. Nah, terus kita pencet tanda pemisah yaitu titik koma. Nah, selanjutnya kita blok bagian tabel bantu ini, blok semuanya, lalu kita kunci agar tidak berantakan, tidak acak gitu, agar tidak bergerak. Maka kita kunci dengan mengklik F4. Nah, bagian ini juga F4. Oke, sudah semua. Kita klik lagi titik koma. Nah, lanjut. Karena kita mau mencari kelas kamar, ini kan ada kodenya nih. Kalau del 1 itu kelas kamarnya Deluxe Twin. Nah, maka kita ambil ini bagian vertikal yang 1. Ini yang kedua, berarti kita tulis 2. Nah, karena kita mencarinya kelas kamar. Kita bloknya 1, 2, 3. Nah, kita ambil yang 2. Selanjutnya kita tulis false di akhir agar ini tidak agar akurat gitu, agar tidak melenceng dari apa yang kita blok. Kalau semisal kita tidak klik false, itu kemungkinan bisa melenceng. Coba lihat kita hasilnya. Nah, ini udah hasil, kita autofill, klik yang di sini, tarik ke bawah semua. Nah, semisal kita tidak klik false,
pasti hasilnya akan berbeda. Nah, coba kita tes ke bawah. Cek tuh, akan berbeda bukan? Nah, makanya kita tulis pas di akhir. Oke, bagian kelas kamar sudah kita kerjakan semua sesuai dengan tabel bantunya. Selanjutnya kita lanjut ke tarif atau tarif per harinya. Tarif per hari juga sama, rumusnya kayak tadi, cuman ini bagian kolom ketiga. Tadi kan ada satu yang bagian kode kamarnya, terus yang kedua ada kelas kamar, yang ketiga ada tarifnya. Nah, tadi kelas kamar itu yang kedua, sekarang kita yang ketiganya. Sama aja kayak tadi, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, ini ada VLOOKUP. Ambil nilainya, di sini kodenya ambil, pakai tanda pemisah, titik koma, blok lagi, kunci F4, nah, lanjut, titik koma. Nah, ini kita ambil ke yang ketiga, bagian tarif. Nah, bagian ini. Oke, lanjut kita titik koma, false. Dan ini hasilnya. Ini tarif per hari dari setiap tamu ini. Oke, kita autofill ke bawah dan ini hasil semuanya. Ini sebagai contoh dari Hotel Tentram Semarang ini. Oke, selanjutnya kita ke lama menginap. Nah, di sini kita menggunakan sebenarnya bisa ada dua. Ini bisa lama menginap diambil dari tanggal check out ini dikurangi tanggal check in. Jadi di situ selisih yang kita ambil. Nah, ini cara satu kayak gini. Tinggal dikurang aja sama dengan F7 min F7. Nah, itu hasilnya 4. Lanjut autofill ke bawah. Nah, ini hasil semuanya. Ini sebenarnya udah benar, cuman kadang kan di hotel itu ada yang menginapnya cuma semalam doang, dari pagi sampai malam. Jadi itu kadang check-in-nya tanggal 14, terus check out-nya juga tanggal 14. Jadi itu kalau kita pakai selisihnya cuman rumus rumus kayak gini, F7 min F7, itu kemungkinan akan kehitungnya 0, 0 hari. Jadi kita ubah rumus ini jadi max dalam kurung agar tidak terjadi 0, kita tulis 1 di sini. Nah, di sini kita tanda pemisah titik koma. Nah, baru tutup kurung jadi di sini agar akurat sesuai dengan hotelnya. Mungkin sama aja hasilnya. Tapi kalau semisal ada yang tanggalnya sama gitu. Seperti ini nih, kita contoh yang akhir aja nih. Ini sama ini, kita ubah ini tanggalnya 23, misal tanggalnya 20. Ini kan tuh satu. Kalau tidak ada titik, kalau tidak ada max kayak gini, nah, itu akan hasilnya 0. Nah, seperti itu fungsi dari max. Tuh. Oke, lanjut ke tagihannya. Tadi kan udah ya, lama menginap. Sekarang kita ke tagihan dari masing-masing para tamu ini ke hotel kita. Tagihannya cukup mudah. Ini tinggal dikalikan saja. Nah, ini tarifnya dikali sama lama menginap. Sama dengan kita klik ke kolom baris D7 dikalikan dengan lama menginapnya. Udah. Selanjutnya kita autofill aja ke bawah. Set, klik. Nah, udah jadi semua. Selanjutnya kita ke bagian pajak.
ke bagian pajak, ini di sini ada keterangan kalau pajaknya ini, kalau kode keamanannya itu di terakhirnya 1, ini kan ada del strip 1, ada del strip 2, del strip 2. Nah, kalau di ujungnya 1, maka itu 2% dari tagihan. Kalau di ujungnya 2, maka itu pajaknya 3% dari tagihan. Oke, kita pakai if di sini. Karena ini pakai jika di sini ketentuan sama dengan if, ini ada if. Nah, karena ini kita mau mengambil angka 1 sama 2, ini kan berada di ujung sebelah kanan. Nah, kita menggunakan yang namanya fungsi right. Fungsi right itu artinya kanan, paling ujung kanan, buka kurung di sini. Nah, kita kan mau ngambil dari ujung kanan cuma satu simbol saja. Kalau di sini adanya satu huruf. Ambil titik koma, ambil satu saja. Tutup kurung. Jika itu 1 sama dengan, nah tadi kan jika 1 maka itu 2%. Berarti di sini kita pakai tanda kutip, jika 1 maka itu 2% dari tagihan. Kita klik yang tagihan ini, yang bagian baris ketujuh, karena kita ngambilnya yang baris 7, dikalikan dengan 2%. Nah, karena ini cuma ada 2 ketentuan, kita cukup titik koma lagi aja. Kalau semisal nih tidak sesuai dengan ini, jika bukan 1 nih ujung kanannya, maka itu hasilnya ini H7 dikalikan dengan 3%. Karena sudah dipastikan itu jika bukan 1, itu udah pasti 3%. Gitu tagihan pajaknya. 3%. Oke, tutup kurung. Oke, di enter. Udah selesai, lanjut autofill saja ke bawah. Oke, lanjut kita ke bagian potongan. Nah, ini bagian potongannya ada keterangan juga, diisi dengan ketentuan jika lama menginap berjumlah lebih dari 5, maka potongan 2% dari tagihan. Kalau lebih dari sama dengan 3, maka potongan 1% dari tagihan. Dan selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Berarti ini konsepnya, kalau semakin banyak, semakin tinggi juga potongannya. Seperti itu. Semakin lama menginapnya. Oke, di sini kita sama saja seperti tadi pakai, karena ini ketentuan. If ambil yang bagian ini kan lama menginap ya. Ambil ke bagian baris, kolom baris yang lama menginap ini, bagian 7 ini, baris 7. Selanjutnya itu ketentuannya jika lebih dari 5. Nah, jika lebih dari 5 itu maka potongannya 2%, sama dengan potongannya dari tagihannya H7 dikali dengan 2%. Nah, selanjutnya if lagi. Di sini. Nah, jika lebih dari sama dengan 3, maka potongannya 1%. Berarti kita klik lagi di sini, lama menginapnya, pakai simbol lebih dari sama dengan
pakai sama dengan juga karena ada sama dengannya. Lebih dari sama dengan 3 itu maka tagihan dikali 1% dikali 1%. Nah, untuk yang terakhir itu kita pakai eliminasi aja, biar kan selain itu ya berarti kalau tidak ada lagi selain itu, selain lebih dari 5 sama lebih dari sama dengan 3, itu kan berarti kurang dari ya mereka itu. Berarti itu pakai tanda pemisah aja, itu pakai 0. Sama dengan, oops, ada kesalahan. Di sini, oh ini kesalahan. Ini tanda pemisah harusnya. Pakai ini sama ini pakai pemisah juga. Oke, kita enter. Nah, ini dia. Ini kita hasil dapat potongannya. Set, kita autofill ke bawah. Nah, ini jadinya. Nah, seperti ini kenapa script karena dia tidak sesuai dari kriteria lebih dari sama dengan 3 sama lebih dari 5. Jadi dia nggak dapat potongan tuh karena menginapnya sebentar doang. Oke, lanjut kita menghitung total bayarnya. Total bayar ini kita ambil dari tagihan sama pajak. Tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Itu jadinya total bayar yang dilakukan oleh seorang tamu yang bernama Ahmad Sadikin. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Sini sama dengan tagihan ditambah dengan pajak dikurang dengan potongan. Nah, ini hasil dari total bayar yang akan dia bayar di hotel yang dia inap. Oke, kita autofill aja ke semuanya. Nah, inilah jadinya. Ini semua total bayarnya. Kalau ditotalin, hotel ini akan mendapatkan berapa? Kita pakai sum. Sum itu menjumlahkan dari atas ke bawah. Bisa juga dari kiri ke kanan, tapi tidak bisa dilihat. Oke, kita coba. Tes. Inilah yang akan didapatkan oleh hotel dari Tenten Semarang ini sebesar 137 juta. Mantap. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan. Mungkin itu adalah sebuah tutorial di dalam Excel. Fungsinya yang pasti untuk efisiensi dalam penggunaan berbagai laporan keuangan di dalam akuntansi. Cukup sekian, terima kasih.